Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah asal Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan berbincang kembali soal tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, menjernihkan hati. Salah satu yang harus kita waspadai dalam soal hati jiwa adalah soal fitnah rezeki. Itu ngaruh betul terhadap kondisi hati, kondisi jiwa, termasuk kondisi pikiran. Begitu wae karo Mas Nani. Banyak sekali fitnah di dalam soal rezeki ini. Fitnah itu kan pengertiannya adalah cobaan, ujian. Pun mikrofon ini. Sehingga bicara soal fitnah rezeki ini, tidak sedikit orang yang rezekinya itu membuat dia naik kelas, menjadikan dia orang baik, bahkan orang mulia. Itu karena sebab rezeki. Tetapi tidak diharapkan yang rezeki ini membuat seseorang turun kelas, dia menjadi orang yang hina kita karena rezeki. Itu semacam tergantung pada bagaimana kita menyikapi fitnah rezeki ini. Namanya juga fitnah ujian, tergantung bagaimana kita menyikapi sebuah ujian. Nah, karena itu sekarang ini kita ingin berbincang tentang bagaimana kita bisa mengubah fitnah rezeki menjadi nikmat Allah. Ayatnya jelas ya tentang fitnah rezeki ini, ada di banyak ayat. Salah satunya yang kita nukilkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Anfal ayat ke-28. Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sudah sangat jelas bahasa ayat ini. Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Jadi kata Allah, harta dan anak itu cobaan, fitnah. Harta, anak itu kan merupakan salah satu contoh rezeki. Harta itu rezeki, anak juga rezeki. Tentu ini berlaku tidak hanya rezeki dalam wujud anak atau harta. Ya, semua kalau itu arahnya adalah rezeki, adalah cobaan, adalah fitnah. Jabatan itu rezeki bukan Bapak Ibu? Ya, rezeki. Ya, pangkat, kedudukan, kehormatan, dunia itu adalah rezeki. Itu fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar bagi siapa? Bagi yang lulus menghadapi ujian atau cobaan bernama rezeki. Nah, siapa yang lulus? Kemarin kita sempat menyampaikan skema tentang bagaimana orang menggunakan rezeki. Ya. Karena pasti siapapun kalau sudah dapat rezeki, ya, rezeki itu terus diapakan Bapak Ibu? Dipakai. Nah, soal memakainya kemarin kita sampaikan ada berapa? Ada 3. Ya. yakni ada yang menikmati rezeki, yang kedua menikmati rezeki, nah yang ketiga menikmati rezeki. Nah, surah ini ada tambahan satu lagi, yakni rezeki yang bikin mati.
Jadi ada orang yang menikmati rezeki, dan rezeki bikin mati. Ya, kita masuk yang mana ini Bapak Ibu? Mirip tapi ini sangat jauh berbeda. Nah, orang itu akan dikatakan menikmati rezeki, ya. Pertama, ketika didapat dengan cara yang halal, dan kedua dipakai untuk akhirat. Nah, itu menikmati. Ya, kalau menikmati didapat dengan cara yang halal. Halal dia mendapatkan rezeki itu. Ya, tetapi dipakai untuk sia-sia. Nah, itu berarti menikmati. Nah, kalau menikmati tetap dengan cara yang halal tapi dipakai untuk yang haram. Nah, itu menikmati. Nah, kalau bikin mati didapat dengan cara yang haram, dipakai untuk yang haram. Sebenarnya kalau dipakai untuk yang haram itu otomatis kalau orang dapat rezekinya caranya haram, pasti dipakai apapun jatuhnya haram. Oh enggak, saya memang korupsi sekian miliar, tapi saya pakai buat umroh kok, buat ngumrohkan keluarga. Ya tetap aja itu jatuhnya haram dan itu bikin mati. Hadirin, di antara 4 pilihan ini, kalau orang menikmati rezeki, inilah yang nanti rezeki itu akan menjadi nikmat ukhrawi. Nah, kalau dipakai untuk sia-sia, nah ini jadi fitnah, namanya fitnah musibah. Pasti rezeki ini akan menyusahkan. Iya, karena dipakai untuk sia-sia. Susahnya di mana? Di hisab. Nah, kalau dipakai untuk yang haram, menikmati, iya, atau ini namanya fitnah, tapi fitnahnya adalah fitnah yang lebih berat, celaka. Nah, kalau yang bikin mati, ya mati itu kan kehancuran. Nah, dari skema ini berarti sebenarnya cuma ada satu pilihan, ya. Kalau kita menginginkan rezeki kita jadi nikmat ukhrawi adalah didapat dengan cara yang halal, dipakai untuk akhirat. Ya. Semua kita pasti menginginkan nikmat kita menjadi nikmat ukhrawi. Nah, ini yang ingin sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Sejauh mana rezeki yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul menjadi nikmat ukhrawi. Iya, sejauh mana betul-betul menjadi nikmat ukhrawi. Karena persoalan rezeki itu urusannya panjang. Urusannya panjang. Persoalan rezeki itu urusannya panjang. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan dalam hidup ini basicnya adalah rezeki. Basicnya adalah rezeki. Tanpa adanya rezeki kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seberapapun semisalnya di dekat rumah seseorang ada tempat maksiat yang untuk masuk ke tempat maksiat itu butuh bayar yang mahal. Nah, kalau dia nggak punya rezeki, tentu dia tidak bisa melakukan maksiat. Walaupun ya kadang orang kalau sudah pengennya berbuat maksiat, ya, gimana caranya saya tetap bisa melakukannya. Tapi yang jelas berarti apapun yang dilakukan oleh manusia basicnya adalah rezeki. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita satu ayat Bapak Ibu, yang satu ayat ini sama-sama ingin kita tadabburi. Ya, yakni ayat yang ada di surat Ali Imran ayat 185. Ya, kita akan mentadabburi ayat ini dari sisi kita menggunakan rezeki. Ya. Ada yang hafal ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi itu Al-Baqarah. Ya, ini Ali Imran ya, 185. Allah Subhanahu wa taala ada 4 poin nih ayat ini. Ya, diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah hanya akan memberikan pahala kalian itu di hari kiamat.
Sesungguhnya Allah hanya akan memberikan. Ada kata hanya. Dari mana hanya ini? Dari innama. Innama itu kan adatul hasr. Ya, piranti dalam bahasa Arab yang dipakai untuk membatasi. Makanya muncul kata hanya. Hanya diberikan nanti pada hari kiamat. Ya, ujurakum, pahala kalian. Kemudian dilanjutkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga faqad faza, maka sungguh dia sukses. Dia sungguh beruntung, dia sungguh berhasil, dia sungguh bahagia. Itu orang yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan kemudian ditutup oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali mata'un, kesenangan sesaat. Al-ghurur yang menipu. Ya, dunia, kehidupan dunia itu kesenangan sesaat yang menipu. 4 poin ini memberikan pelajaran yang sangat berarti ya, bagi kita Bapak Ibu, terutama di dalam mengubah rezeki menjadi nikmat ukhrawi, tidak menjadi fitnah. Ya. Mari kita tadabburi 4 pesan yang ada di ayat ini. Ya. Pesan pertama dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin itu dha'iqah. Ya, dha'iqah itu berarti merasakan. Al-mauti, kematian. Dha'iqah itu bentuk isim fa'il dari dhaqa yadhuqu dhauqan fahuwa dha'iqun. Menjadi dha'iqatun karena dia adalah khabar dari mubtada kullu nafsin. Berhubung mubtadanya kullu nafsin itu muannas, maka dha'iqah otomatis harus muannas. Jadinya dha'iqah, merasakan mati. Setiap yang bernyawa merasakan mati. Berarti mati itu ada rasanya. Kalau merasakan kan berarti ada rasanya. Nah, bicara soal rasa mati, nanti ada 2 kemungkinan. Ya. Ada orang yang pada saat dia mati, ya, dia merasakan mati itu mati akhirat, rasanya rasa akhirat. Dan ada orang yang ketika mati, yang dia rasakan adalah rasa dunia. 2 kemungkinan ini pasti akan terjadi pada diri siapapun. Waktu mati, yang dia rasa akhirat atau rasa dunia. Nah, kalau rasanya rasa dunia, maka yang akan terjadi adalah berat meninggalkan dunia, takut dengan kehidupan akhirat. Kalau rasanya rasa akhirat, ringan meninggalkan dunia, rindu dengan kehidupan akhirat. Nah, terus rasa yang mana yang akan dirasakan di antara kedua rasa? Itu sangat tergantung selama hidup, dia lebih banyak merasakan dunia atau merasakan akhirat. Yang lebih banyak dia rasakan waktu di dunia itu rasa dunia atau rasa akhirat. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang dia memelihara rasa cintanya kepada dunia. Ya, cinta kepada uang, cinta kepada rumah, ya, cinta kepada keluarga. Pokoknya cintanya itu kepada sesuatu yang bernilai dunia. Mati dia. Nah, waktu sakaratul maut yang dia rasakan rasa apa? Yang jelas rasa dunia. Disitulah dia akan merasakan berat. Sebagaimana kalau seandainya Bapak Ibu sudah punya rumah sendiri dan sudah senang dengan rumah itu, ya, udah cocok, udah bahagia, tiba-tiba Bapak Ibu dimutasi ke Indonesia bagian timur. Dan diberitahu nanti di sana dapat rumah dinas. Ukuran rumah dinasnya 2x3. Itu sudah ruang tamu, ruang tidur, dapur, kamar mandi 2x3. Itu ketika hari di mana Bapak Ibu harus berangkat meninggalkan rumah di Jogja. Itu menjadi peristiwa yang gimana Bapak Ibu?
Kalau boleh nggak usah lah mutasi. Nah kalau mutasi masih bisa ngelobi atasan gitu. Tapi kalau sudah harus mutasi dari alam dunia ke alam akhirat, kita mau ngelobi siapa? Nah disinilah sangat tergantung pada selama hidup di dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia lebih memelihara yang mana. Tapi kalau yang dia pelihara adalah akhirat, ya sehingga kemudian waktu masih hidup di dunia ini sudah muncul rasa rindu kepada akhirat, rasa cinta kepada akhirat, maka pada saat dia mati yang dia rasakan rasa apa? Akhirat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang tadi kita sampaikan itu masih abstrak. Abstraknya mungkin bisa jadi kita merasa bahwa selama saya hidup di dunia ini saya lebih banyak kok ke arah akhirat daripada dunia. Tapi itu perlu dipastikan. Iya. Nah cara memastikannya adalah dengan melihat amal-amal baik kita. Iya. Karena saya lihat Bapak Ibu ini orang-orang yang senang dengan amal baik. Iya. Cuma pertanyaannya Bapak Ibu, waktu kita melakukan amal baik, itu yang kita rasakan waktu melakukan amal baik itu rasanya rasa dunia atau rasa akhirat? Sholat itu kan amal baik, rasanya rasa dunia atau rasa akhirat? Imamnya bacanya panjang, kesel atau seneng? Nah kalau kemudian ada orang yang kesel itu rasa dunia atau rasa akhirat? Berarti waktu dia sholat yang dia rasakan adalah rasa dunia. Iya. Sebab kalau yang dia rasakan adalah rasa akhirat, sholat kalau panjang itu ya senang. Bapak Ibu, kalau baca Quran yang Bapak Ibu rasakan rasa akhirat atau rasa dunia? Ini sebenarnya sesuatu yang harusnya menjadi concern kita, memastikan waktu saya baca Quran itu saya merasakan rasa akhirat, bukan rasa dunia. Tapi kalau mau dipastikan waktu kita baca Quran itu rasanya rasa dunia atau rasa akhirat, itu akan kita ketahui ketika ditanya pada saat kita menutup Quran. Pada saat kita menutup Quran, itu dasarnya apa? Kan baca Quran itu amal akhirat, iya, amal baik yang nilainya jelas nilai akhirat. Kemudian kita menutupnya itu dasarnya apa, Bapak Ibu? Dasarnya capek. Dan capek itu rasa dunia atau rasa akhirat? Dunia. Ya, maka sangat boleh jadi saya baca Quran itu lebih dominan rasa dunianya daripada rasa akhiratnya. Apalagi yang membuat kita berhenti membaca Quran? Sesuai target. Alhamdulillah sesuai target 1 juz. Ya udah ditutup. Kalau alasannya adalah sesuai dengan target, iya, itu juga sebenarnya belum bisa disebut sebagai rasanya rasa akhirat. Terus apa dasarnya? Saya menutup Quran bukan karena saya capek, bukan karena saya bosan, bukan, saya merasakan nikmatnya saya baca Quran, tapi ini sudah waktunya saya harus berangkat ke kantor. Jadi kan berpindah dari satu amal akhirat ke amal akhirat yang lain. Yang tragis adalah kenapa Qurannya ditutup itu. Ini sinetronnya udah tayang nih. Lah kalau begitu berarti dia baca Quran itu amal apa? Terkalahkan oleh amal nonton sinetron. Kalau lah tadi ya targetnya 1 juz. Sekarang kalau seandainya Bapak Ibu makan, iya, targetnya 1 piring. Tapi ternyata lauknya enak. Enak banget ini lauknya. Target 1 piring,
Iya, tetap atau diralat? Wah, pasti diralat ini. Aduh, sayang banget nih kalau cuma satu piring, boleh nambah nggak? Ya boleh gitu. Oh, pasti nambah itu. Ya, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik ke orang. Itu kan amal akhirat ya, amal baik. Tapi orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan. Lapang atau kecewa? Kalau kecewa itu rasa dunia atau rasa akhirat? Kecewa saya, percuma saya berbuat baik kalau dia membalas kebaikan saya dengan keburukan. Berarti dia menolong orang lain itu rasanya bukan rasa dunia, bukan rasa akhirat tapi rasa dunia. Dan itu banyak sekali kalau kita mau merenung, ya Allah. Iya ya. Bapak Ibu berlaku baik kepada keluarga itu rasa akhirat atau rasa dunia? Kenapa Pak baik sama keluarga? Ya biar keluarga juga baik sama saya. Itu berarti dia merasa dunia. Nah karena itu soal amal baik memang akhirnya terpetakan menjadi 3. Ada orang yang beramal baik hanya berharap akhirat. Ada orang yang beramal baik hanya karena ingin dunia. Dan ada orang yang beramal baik berharap akhirat juga dunia. Salat duha, Bapak Ibu harapannya apa? Pahala. Kalau pahala di mana? Di akhirat. Ada harapan lain nggak selain pahala? Ada apa? Iya. Jadi 3 kemungkinan ini sangat mungkin terjadi pada diri seseorang. Nah terus ini yang nanti akan berlanjut ke kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Orang kalau hanya berharap akhirat, maka insya Allah jelas husnul khatimah. Kenapa jelas husnul khatimah? Karena pada saat dia mati pasti dia akan merasakan rasa akhirat. Nah kalau amal baiknya hanya berharap dunia, dipuji orang, naik pangkat, rezekinya banyak, segala macam, kira-kira pada saat kullu nafsin dha'iqatul maut yang dia rasakan adalah rasa dunia. Wah, perih sekali. Iya, maka akan gelaplah husnul khatimahnya. Nah, sekarang kalau berharap akhirat iya, dunia juga iya. Nah, kalau ini kabur husnul khatimah. Iya, kabur husnul khatimahnya. Kabur itu maksudnya ya bisa husnul khatimah, bisa su'ul khatimah. Tergantung harapan dunia akhirat itu lebih kuat mana, lebih dominan mana. Ya, jadi kayak semisal sholat duha, harapannya double, pahala iya, rezeki juga iya. Itu yang lebih dominan yang mana? Bapak Ibu sholat duha, terus dapat rezeki 20 juta, seneng nggak? Seneng. Nah yang membuat kita senang itu sholat duhanya atau rezekinya? Kalau yang senang adalah sholat duhanya, iya, saya sholat duha ini senang. Kenapa? Karena saya sudah sujud ke Allah, sudah menghamba kepada Allah. Itu satu kebahagiaan tersendiri. Saya bisa menunaikan sholat duha. Bahwa kemudian ada rezeki 20 juta ya saya tidak bisa memungkiri saya senang. Tapi senangnya saya nggak bisa mengalahkan ya senangnya saya sholat duha. Nah ini berarti terbukti kalau ya, harapan akhiratnya lebih kuat. Tapi umumnya orang kalau sholat duha dapat 20 juta itu senangnya karena sholat duha atau 20 juta? Iya. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau begitu kita sangat ingin ya pada saat kullu nafsin dha'iqatul maut yang kita rasakan adalah rasa akhirat. Nah, bagaimana caranya? Nah, Allah memberikan bimbingan lewat 3 pesan berikutnya di ayat yang sama. Yang pertama adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah hanya akan memberikan pahala, ya, menyempurnakan pahala itu di hari kiamat.
Ayat ini kalau kita tadabburi memberi pesan kepada kita. Apa pesannya? Dunia adalah tempat kita beramal, bukan tempat menerima balasan. Akhiratlah tempat kita menerima balasan. Prinsip ini penting bagi kita kalau kita menginginkan amal kita, amal yang bernilai akhirat. Iya. Tapi kan kita sering lupa dengan prinsip ini. Iya. Kenapa kita katakan dunia itu adalah tempat beramal, bukan tempat menerima balasan? Karena kalau dunia juga tempat kita menerima balasan, dunia menjadi tidak adil. Kenapa tidak adil? Ada nggak orang yang amalnya buruk, suka merugikan orang lain, bahkan merugikan satu bangsa, terjerat banyak kasus tapi selamat dari hukuman, hidupnya senang? Ada nggak Bapak Ibu? Kalau ada kan nggak adil. Sementara di sisi yang lain ada nggak orang yang, ya kadang kita sendiri yang menjadi contoh ya, ada nggak orang yang ketakwaannya jauh di atas kita tapi rezekinya di bawah kita? Itu yang membuat kita jadi nggak enak kan? Ya Allah, saya nggak terlalu takwa tapi rezeki saya banyak. Itu saudara saya, teman saya jauh di atas saya takwanya tapi rezekinya tidak sebanyak saya. Itu kalau seandainya dunia juga tempat menerima balasan. Kalau kita pegang prinsip ini, insya Allah amal kita jadi murni hanya untuk akhirat. Tapi sekali lagi kita sering lupa. Sebagai contoh, Bapak Ibu ngasih makanan ke tetangga jam 7 pagi. Terus jam 9 siang tetangga ngirim makanan ke kita. Apa yang kita simpulkan? Tetangga ngirim makanan karena apa? Karena saya ngirim makanan ke dia. Berarti nggak sesuai dengan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Harusnya ya saya ngasih makanan ke beliau itu amal saya untuk Allah. Bahwa beliau ngasih makanan ke saya itu menunjukkan beliau memang orang baik. Kita tidak pernah mengait-ngaitkan beliau ngasih makanan ke saya itu karena saya ngasih makanan ke beliau dulu. Enggak. Karena kalau kita menyimpulkan begitu diakui atau tidak seperti kita ingin dibalas. Apalagi makanan yang dikasih tetangga lebih enak dari makanan yang wah untung. Wah itu jelas berarti ada orientasi dunia di dalam melakukan amal. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi kalaulah kita salat duha, terus setelah salat duha rezeki kita banyak. Berdasar ayat ini kita tidak berani mengklaim bahwa rezeki banyak ini karena saya sholat duha. Enggak. Loh, tapi kan Allah ngasih rezeki itu karena Allah baik aja. Seandainya saya tidak sholat duha pun Allah tetap memberikan kebaikan bernama rezeki ini kepada saya. Itu orang yang betul-betul insya Allah merasakan akhirat, tidak merasakan dunia di dalam amal-amalnya. Nah, dilanjutkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia adalah orang yang untung. Apa pesan dari ayat ini? Menjadikan akhirat sebagai orientasi dari semua amal baik kita. Udah pokoknya akhirat titik. Iya. Ini pastinya membuat Bapak Ibu harus memanage ya. Bapak Ibu kerja itu amal bukan? Amal. Terus di akhir bulan rekeningnya nambah. Itu rekening nambah karena apa? Karena Bapak bekerja. Berarti bekerja amal dunia atau amal akhirat? Amal dunia. Tapi kalau bekerja ini amal bahwa kemudian di akhir bulan atau awal bulan rekening nambah, ya udah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya saya terima sebagai rezeki, tapi kalau suatu saat tidak ada, nggak usah protes. Itu dia nanti. Nggak usah protes karena saya amal ini adalah amal karena saya punya ilmu. Ilmu saya harus bermanfaat untuk kehidupan siapapun, kehidupan negara, kehidupan masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi menjadikan akhirat sebagai orientasi dari semua amal baik kita. Semua amal baik kita. Dan kemudian ditutup dengan
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sangat tegas sekali Allah mengatakan, dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan sesaat yang menipu. Jadi ini kan saling berkait ya, tiga pesan ini, wa innama tuwaffawna ujurakum faman zuhziha dan wa mal hayatid dunya, itu saling menguatkan orientasinya akhirat. Biar kuat orientasinya akhirat, kita harus sadar bahwa kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Sehingga kalau ada orang yang mengharapkan balasan dunia dari semua amal baik yang dilakukan, berarti dia sudah menipu diri sendiri. Kalau orang beramal harapannya dunia, ya, dia sudah menipu dirinya sendiri. Jelas Allah, dan Allah menyebut tentang dunia ini menipu itu kan tidak hanya di satu ayat ya, bahkan Allah dengan tegas ya, berpesan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia menipu kalian. Jadi kalau ada orang beramal biar dipuji orang, biar disanjung orang, biar diperhatikan orang, biar diberi orang, itu sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Kenapa menipu? Uang beramal itu nilainya akhirat. Balasan dunia ya nilainya adalah nilai dunia. Iya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya iya, perlukah kita mengetahui fadilah-fadilah amal? Kan perintahnya malam Jumat berbanyak salawat. Ya udah perbanyak salawat. Tapi kan suka ada orang, emang apa sih fadilahnya gitu ya. Terus ada yang ngasih tahu, oh kalau baca sholawatnya 100 kali nanti rezekinya sekian, nanti urusannya dipermudah. Iya. Pengetahuan seperti ini sebenarnya dibutuhkan nggak bagi kita Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Iya, nggak dibutuhkan. Sebab bayangkan kalau seandainya ada orang yang taunya pokoknya malam Jumat itu berbanyak baca sholawat. Ya udah baca sholawat. Satu saat dia dengar keterangan kalau memperbanyak baca sholawat di malam Jumat itu rezekinya dipermudah. Itu ada kemungkinan apa setelah dia tahu? Wah, ada harapan kan? Ada harapan. Iya. Lah terus gimana kalau saya sudah kadung tahu? Kalau sudah kadung tahu, maka cara memanagenya begini. Iya. Karena memang kadang tidak dipungkiri di Quran juga disebutkan, di hadis juga disebutkan tentang keutamaan amal di dunia. Nah, manajemen kita adalah kalau seandainya Allah atau Rasulnya menjanjikan keutamaan dunia dari amal yang kita lakukan, maka ini manajemen hati kita. Itu tandanya berarti Allah sangat senang dengan amal ini. Iya. Allah sangat suka dengan amal ini. Bukti sukanya, belum beramal saja balasan dunianya sudah ditampakkan. Ya sebenarnya sama dengan para guru, para pegawai. Ya Allah, uang kerja aja belum tapi udah janji nih nanti akhir bulan dapat sekian, awal bulan dapat sekian, padahal kerjanya aja belum. Oh, ini tanda berarti Allah sangat suka. Sehingga ketika kita melakukan amal, orientasinya bukan janji itu, tapi orientasinya adalah saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala menyukai. Iya. Itu yang membuat kita menjadikan amal ini tetap nilainya adalah nilai akhirat. Karena kita tidak mengejar ya, balasan dunianya, tapi yang kita kejar adalah kesukaan Allah, kecintaan Allah lewat amal yang janji dunianya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ya, setelah ini kita betul-betul apapun amal kita yang kita rasakan adalah rasa akhirat. Karena hanya dengan ini insya Allah kapanpun kita mati, yang kita rasakan adalah rasa akhirat. Bahkan kalau rasa akhiratnya kuat Bapak Ibu, bukan hal yang mustahil. Dikala sakaratul maut, Allah tampakkan untuk kita tempat tinggal nanti di surga.
Sehingga bagi orang-orang yang selama hidupnya orientasinya akhirat, betul-betul merasakan akhirat lewat amal-amal dia, maka sakaratul maut itu menjadi puncak kebahagiaan, menjadi puncak keindahan hidup di alam dunia ini. Ya, bahkan Allah tampakkan siapa pendamping hidup kita nanti di surga nanti, sehingga kita akan melepas ajal ini insyaallah dengan senyum. Kita lepas ajal kita dengan kepastian husnul khatimah. Dan ya Allah wa iyyakum, demikian Bapak Ibu, mohon maaf kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.